Hai Wei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah mampir di channel ini. Dan selamat datang di Berbagi Cerita. Oh ya Wei, di video kali ini aku mau menceritakan kisah tragis pembunuhan satu keluarga karena utang piutang. Dan kalian tahu nggak Wei, siapa yang membunuh? Yang membunuh adalah... Oh ya Wei, untuk menjaga privasi dari keluarga korban maupun dari keluarga tersangka, maka di sini aku akan menyamarkan nama dan juga tempat kejadiannya. Kejadian ini terjadi di Desa T pada tahun 2013. Jadi sekitar 9 tahun yang lalu lah kejadian ini. Kejadian ini tuh sempat viral di tahun 2013. Karena pihak kepolisian pada saat itu sulit kali untuk mengidentifikasi korban. Karena korban itu dibuang jauh kali dari tempat tinggalnya dan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Gila kali memang. Oh ya wis, sebelum kita lanjut, sekedar info aja nih ya. Dan tapi ini bukan sujon. Kita nih kalau bisa sebaiknya jangan terlalu percaya 100% sama yang namanya teman, sahabat, atau keluarga. Apalagi terkait dengan uang ataupun utang piutang. Karena kejadian yang bakal aku ceritain ini ada kaitannya dengan keluarga dan utang piutang. Oke, jadi cerita ini diawali dengan seorang bapak yang berinisial Z. Bapak Z ini memiliki hutang ke rentenir sebesar 40 juta. Yang dimana hutang ini bukan atas nama dia tapi atas nama keponaan laki-lakinya yang berinisial R. Jadi utang ini sebenarnya udah berjalan dari beberapa bulan yang lalu. Tapi 3 bulan terakhir ini si Bapak Z ini tidak bayar hutangnya alias menunggak Jadi karena si Bapak Z ini menunggak, otomatis yang dikejar-kejar sama rentenir ini adalah si keponaan laki-laki. Karena utangnya atas nama si keponaan laki-laki yang berinisial R tadi. Jadi karena si laki-laki yang berinisial R ini dikejar-kejar sama rentenir, padahal itu bukan utang dia ya kan. Si R ini pun datanglah ke rumah si Bapak Z. Tulang, belum tulang bayar utang tulangnya itu ya. Bayar tulang, gara-gara itu aku dikejar-kejar sama rentenir loh. Padahal bukan aku yang make. Pokoknya bayar tuh yang tulangnya. Jadi si R ini tuh kayak udah berulang kali datang ke rumah si Bapak Z, nyuruh untuk bayar utang. Tapi kayaknya respon si Bapak Z ini kayak nggak peduli, malah kayak nggak diopennya gitu. Memang buat gondok memang ya kan. Apalagi dia yang berutang, tapi kita yang dikejar-kejar sama rentenirnya gitu. Sementara si R ini udah dikejar-kejar sama si rentenir, bolak-balik didatangi sama si rentenir ini. Mana utangnya kok nggak dibayar kayak gitu. Ya kan si R ini bukan dia yang make, si Bapak Z ini yang make, tapi atas nama si R. Makanya lah hati-hati Oh iya sekedar info ya nih ya. Si Bapak Z ini itu punya 3 orang anak dan 1 istri. Tapi si Bapak Z ini tinggal di rumahnya cuman sama 2 orang anak dan 1 istri. Anak yang satu lagi itu tinggal di luar kota. Dan pekerjaannya si Bapak Z ini itu adalah pencari barang-barang antik kayak keris, terus batu-batu antik kayak gitulah. Dan yang lain-lainnya gitu Itulah kerjaan si Bapak Z ini. Oke, balik lagi kita ke ceritanya. Jadi si R ini tadi kan dikejar-kejar sama rentenir karena si Bapak Z nggak bayar utang-utangnya. Jadi si R ini punya niatan buruk Si R ini menyuruh adiknya yang berinisial S untuk membeli racun serangga. Dan menyuruh pamannya yang berinisial Z tadi datang ke desa SK untuk dihabisi nyawanya geng. Dengan alih-alih biar Bapak si Z ini tadi datang, alih-alihnya itu adalah si R ini telah mendapatkan batu antik yang harganya sangat mahal. Halo tulang, ini tulang, aku udah dapat batu antiknya tulang. Harga batu antik ini kisarannya itu 400 juta tulang. Makanya itu tulang, kalau tulang mau, ayo kita ambil tulang. Tapi nggak bisa tulang sendiri. Dan tulang sama adik-adik juga harus ikut. Itu syaratnya pula tulang.
biar batu antik ini bisa diambil semua. Iya, kalau tulang mau malam ini ya tulang. Di desa SK kita ngambil batu antik ini tulang. Iya tulang, kutunggu malam ini ya tulang ya. Oke tulang. Jadi setelah si Bapak Z tadi menerima telepon dari si R, si Bapak Z ini siap-siapan lah sama keluarganya untuk berangkat ke desa SK tadi. Karena jarak dari desa T ke desa SK itu jaraknya sekitar 50 km. Dan setelah mereka siap-siapan, mereka pun berangkat. Oke setibanya si Bapak Z tadi di desa SK, Bapak Z dan keluarganya udah ditunggu sama si R dan adiknya yang berinisial S tadi. Bukannya nunjukin batu aki yang udah dijanjikan, tapi malah bawa parang yang panjang dan malah mengancam Bapak Z dan si keluarganya. Dan kalian tahu nggak si Bapak Z dan keluarganya dipaksa sama si R untuk meminum racun serangga yang udah dibeli si S tadi. Dan dengan terpaksa, si Bapak Z dan keluarganya meminum racun serangga yang udah disediakan oleh R dan S. Nengok reaksi Bapak Z dan keluarga yang tadi udah mulai pingsan, si R ini pun gak mengia-ngiakan kesempatannya Dia tetap kekeh untuk menghabisi nyawa si bapak ini dan keluarganya dengan cara menggorok lehernya satu persatu dan mencabik-cabik mukanya Ya Allah. Gak sanggup aku menceritakannya betul. Sedih kali betul. Dicabik-cabik mukanya sama parang, sama gitu. Pokoknya sampai nggak kenal lagi lah orang sama dia. Cemana lah itu. Mukanya ya Allah, dicabik-cabik, tau nggak? Astagfirullah. Yang paling parahnya lagi setelah tadi udah dicabik-cabik, udah digorok, dikasih racun, itu mayatnya dibuang. Dibuangnya jauh dari tempatnya Dibuang ada di hutan, ada yang di bawah kolong jembatan, ada yang di pohon-pohon sawit, dan ada yang di jurang. Beraneka ragam ditempatkannya. Parah nggak tuh? Udahlah mukanya dicabik-cabik, aduh. Dibuang pula lagi tuh di jurang, di bawah kolong jembatan, aduh nggak tahu lagi Allah. Jadi besoknya itu, pas lagi ada orang jalan yang di bibir jurang, lagi nengok-nengok ke bawah jurang sana. Kita tengok dialah salah satu korban yang dibuang ke jurang itu. Teriaklah dia, kayak ada bilang, mayat, 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 kayak gitu kan. Nah, datanganlah beberapa orang ke situ. Untuk lihat itu memang ada mayat atau enggak. Dah, setelah tadi lihat itu memang ada mayat Diangkatlah di sama mereka. Dibawalah sama mereka. Dan satupun orang tuh nggak ada yang kenal ini mayatnya itu mayat siapa. Ya namanya kan mukanya kan udah dicabik-cabik. Dan kayaknya pun dari sana itu nggak ada nih yang kehilangan anggota keluarga gitu. Tapi tetap dipastikan dulu nih sama orang-orang yang ada di daerah situ. Ada nggak yang merasa kehilangan keluarga? Kalau ada, inilah salah satu keluarga yang tadi gitu. Nah setelah semua dipastikan tidak ada yang merasa kehilangan keluarga, maka dilaporkanlah kejadian ini ke pihak polisi yang terdekat dari daerah situ. Tapi setelah dilakukan pencarian lagi sama pihak polisi dan pihak warga, itu dapat lagi jenazahnya, dapat lagi mayatnya, 2 lagi dapatnya. Jadi yang hari itu dapat itu ada 3, bapaknya dan 2 anaknya tadi, itu yang dapat. Tapi kalau dilihat dari muka dan dilihat dari identitas yang lain itu udah nggak ada lagi. Kan identitas udah diambil sama si R tadi. Muka udah dicabak-cabik. Jadi nggak ada lagi nih orang bisa kenal ini dari daerah mana orangnya gitu. Tapi untungnya anak Bapak Z ini pakai training sekolahnya Jadi situlah baru ketahuan dari SMP Negeri 10T. Situlah baru ketahuan dan dicoba menghubungi ke pihak sekolahnya. Dan pihak sekolah bilang, iya si Anu ini tidak masuk. Makanya itu baru bisa diidentifikasi kalau ini adalah warga dari desa T. Selang 2 hari kemudian barulah ditemukan ibunya Dan ibunya ditemukan di bawah kolong jembatan dalam keadaan mengapung. Bayangkan mengapung. Mukanya udahlah cabak-cabik, mengapung pula lah di bawah jembatan tuh. Ya Allah, cemana lah nasib orang keluarganya ya kan. Aduh ya Allah, betul lah. Jadi gitulah ya kan
walaupun udah dicabik-cabiknya, kartu identitasnya udah diambilnya gitu ya kan. Tapi kalau memang rezekinya supaya bisa diidentifikasi, pasti ada aja caranya dikasih sama Allah itu. Kayak inilah, udah dicabik-cabik, udah diambil kartu identitasnya, tapi training dari si anak ini tetap masih ada dari SMP Negeri 10 T ini. Jadi masih bisa teridentifikasi, dicari dari sana. Kayak gitu. Makanya 3 jenazah yang didapat dari awal tadi dan ibunya setelah 2 hari kemudian, itu udah dapat semua. Dibawalah ke kampung mereka atau ke desa mereka yang bernama Desa T tersebut. Dan mereka akhirnya disemayamkan dengan lebih layak lagi. Gak tau lagi lah macam mana perasaan anaknya yang masih hidup itu yang tinggal di luar kota. Dapat kabar kalau bapak, mama, dan adik-adiknya udah nggak ada Sedih kali, matinya pun tak cemana. Itulah, sedih kali dengarnya. Nah, untuk si R dan si S ini, mereka lari Nggak ada yang tahu nih, mereka lari dan tidak ada yang tahu kalau mereka lah pelakunya. Polisi tetap melakukan identifikasi dan tetap melakukan pencarian siapa sebenarnya dalang dari ini semua. Tapi selang seminggu kemudian, si R ini dan si S ini merasa dihantui sama si Bapak Z dan keluarganya. Akhirnya si R dan si S menghubungi pihak kepolisian untuk menyerahkan dirinya Disitulah si R dan si S dimintai keterangan dan akhirnya si R dan si S mendapatkan ganjaran yang setimpal. Mendapatkan hukuman minimal seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Jadi pelajaran nih untuk kita semua, kalau kita nggak mau dipakai nama kita untuk utang orang lain, kalau bisa jangan, ditolak lah bagus-bagus. Jangan kita mau, kalau misalnya kita lihat nih, kira-kira nih dia nggak akan bisa bayar, baguslah kalau tolak gitu ya kan. Carilah alasan biar jangan kita terlibat di utang dia gitu. Kalau bisa pun ngasih utang sama orang lain, tengok-tengok orangnya. Bagus-bagus lah. Makanya tadi ku bilang dari awal itu jangan terlalu percaya sama teman, sama sahabat, sama keluarga. Apalagi masalah uang dan utang piutang. Ya mari kita berdoa sama-sama. Semoga almarhum dan almarhumah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oke cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Terima kasih sudah tonton video ini sampai di akhir cerita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.